Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bu Irena, kali ini kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat atau perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan yaitu A pangkat N sama dengan A dikali A sampai sebanyak N, di mana A disebut sebagai bilangan pokok atau basis dan N disebut pangkat atau eksponen. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan contoh berikut. Yang pertama, 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Angka 3 sebanyak 4, maka bentuk perpangkatannya adalah 3 pangkat 4. Berapakah nilai dari 3 pangkat 4? Nah, cara menghitungnya 3 dikali 3, 9, dikalikan 3 lagi, 27, dikalikan 3, 81. Maka 3 pangkat 4 sama dengan 81. Untuk contoh soal yang kedua, bilangan negatif 4 pangkat 2 sama dengan negatif 4 dikali negatif 4. Negatif dikali negatif positif, maka sama dengan positif 16. Contoh yang ketiga yaitu negatif 4 pangkat 3 sama dengan ada sebanyak 3 negatif 4. Nah, sama dengan negatif 4 dikali negatif 4, 16. Dikalikan lagi dengan negatif 4, positif dikali negatif, negatif. Berarti sama dengan negatif 64. Jadi kesimpulannya adalah jika bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap, maka hasilnya bilangan positif. Sedangkan jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya bilangan negatif. Lalu bagaimana jika ada contoh soal seperti ini? Negatif 3 pangkat 4 tanpa ada tanda kurung. Nah, berarti yang dipangkatkan 4 hanya angka 3-nya saja. Negatifnya tetap negatif, buka kurung, 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali. Sama dengan negatif 81. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat bilangan berpangkat. Yang pertama yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Syaratnya bilangan pokok harus sama. Contohnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Untuk sifat yang kedua, A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M kali N. Contohnya 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 4 sama dengan 3 pangkat 2 kali 4 sama dengan 3 pangkat 8. Ada sifat yang ketiga yaitu A dikali B pangkat M. Nah, M-nya berarti milik A dan juga milik B. Sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya 2 kali 3 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Bagaimana jika pembagian? Nah, ada sifatnya. A pangkat M per A pangkat N. Bilangan pokoknya harus sama dengan A pangkat M dikurangi N. Contohnya 2 pangkat 6 per 2 pangkat 4. Sama dengan 2 pangkat 6 dikurangi 4. Sama dengan 2 pangkat 2. Sifat yang terakhir yaitu A per B pangkat N. Nah, ada tanda kurungnya, maka N miliknya A dan juga miliknya B. A pangkat N per B pangkat N. Contohnya 2 per 3 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Oke, sekian materi kali ini. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga kalian paham dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.